Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rekan-rekan yang terhormat, kita bahas isi dan redaksi surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Ya, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Amin. Nah, surat Al-Fatihah ini sumbernya dari tafsir Al-Maroghi, Jalalain ya. Bapak baca, Bapak pelajari. Itu terdapat 3 poin penting bagi kita ya, bagi muslimin, dari kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin. Itu adalah unsur hamdan ya. Apa itu hamdan? Hamdan itu artinya pujian, minal abdi ilal kholqi, dari seorang hamba kepada kholiknya. Jadi itu adalah pujian kita terhadap Allah. Kemudian dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah unsur janji ya, wa'dan, perjanjian seorang hamba dengan kholiknya ya. Kemudian dari kalimat ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin amin, itu adalah unsur doa. Jadi kalau kita di dalam melaksanakan sholat minimal 17 kali dalam sehari semalam, berarti kita mengetahui bahwa yang kita baca itu adalah yang pertama unsur hamdan. Mari kita terjemahkan ya. Kalau salah boleh dikoreksi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang mengurus semesta alam. Semesta alam itu adalah manusia, flora, fauna, termasuk jumadat. Apa yang dimaksud flora, fauna, jumadat? Ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, termasuk benda padat. Itu yang namanya gunung dan bebatuan. Nah, Allah itu mengurus seluruhnya, seutuhnya ya, Rabbil alamin. Termasuk kita, dari mulai kita reproduksi dari seorang ibu bapaknya sampai kita sukses, sampai kita dapat rezeki, itu adalah diurus oleh Allah Rabbil alamin. Kemudian dari kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tanpa pilih kasih. Bahkan bagi orang yang beriman di dalam tafsir Jalalain, termasuk Ibnu Katsir, orang mukmin, mukminat itu 2 keistimewaan. Allah akan memberikan rezeki itu Ar-Rahman-Rahim, dikasih dan disayangi. Artinya tidak akan disiksa bagi mereka yang beriman kepada Allah. Tapi bagi non muslim, mereka hanya di Rahman tapi tidak di Rahim. Ya. Apa di Rahman itu? Ya dikasih. Tetap rezeki itu semuanya dikasih orang non muslim, termasuk orang ateis. Tetapi tidak di Rahim, tidak disayangi. Sebab mereka sudah dijelaskan bahwa Allah itu tunggal, Allah itu satu. Tapi mereka masih tidak percaya bahwa Allah itu adalah Esa, Maha Esa ya. Kemudian kalimat Malik Yaumiddin, Allah itu yang merajai di hari pembalasan. Hari pembalasan itu hari apa? Hari kiamat. Ya. Hari pembalasan itu. Jadi kalau kamu sekarang belajar dengan baik, niatnya karena Allah, hayatuna kulluha ibadah, ya Allah akan merajai, akan mengetahui, akan membalasnya dengan kebaikan yang tak terhingga. Jadi Allah itu yang merajai itu bukan sekedar di akhirat, termasuk di dunia. Ya, makanya
dari kalimat alhamdulillah sampai malik yaumiddin ini adalah unsur puji kepada Sang Pencipta. Jadi kita harus memuji hanya kepada Allah 100 sampai 1000% ya. Itu hanya memuji itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau seorang guru, seorang kiai atau seorang dosen memuji kepada siswanya, santrinya atau mahasiswanya dengan ucapan thayyib, dengan ucapan baik, jidan dan sebagainya boleh, tapi memujinya hanya sebatas 5% gitu kan, untuk memotivasi. Jadi memuji kita kepada wanita cantik, kepada laki-laki kasep itu ganteng, itu hanya sebatas memotivasi, tidak ada maksud untuk menyamakan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah janji kita. Rekan-rekan, kita ini berjanji dalam sehari semalam itu 17 kali minimal ya, ditambah dengan sholat sunat duha, istikharah atau qiyamul lail, tahajud, berarti lebih daripada itu kita menyatakan diri berjanji kepada Allah hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah. Jadi sujud sungkem ya di atas tanah ini hanya diizinkan hanya kepada Allah saja. Ya, dulu ada selentingan bahwa wanita itu harus sujud kepada suaminya, anak harus sujud kepada ibu bapaknya. Tapi ternyata itu tidak boleh ya. Jadi ruku sujud itu hanya kepada Allah. Kita jangan musyrik ya. Sampai kita menyembah misalkan benda keramat, menyembah kuburan, jangan itu. Bapak amanat kepada rekan-rekan sekalian, jangan coba-coba kamu melakukan kemusyrikan. Sebab musyrik itu dosa yang paling besar. Hukumnya haram. Dosa yang paling kecil apa? Dihukumi sama agama makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang dibenci ya. Dosa pangletiknya itu. Contohnya apa, Pak? Makruh itu ya kita mau sholat berjamaah, makan dulu bawang-bawangan, makan dulu pete, sehingga yang lainnya itu tidak nyaman, itu adalah makruh ya, makruh itu. Di samping juga merokok ya. Kalau ada kelompok firqah yang mengharamkan, tapi ada satu sisi manusia itu memakruhkan rokok. Jadi merokok itu hukumnya makruh, dosa numpang letiknya. Tapi ada peribahasa mengatakan tidak ada dosa kecil kalau dibiasakan. Kalau dibiasakan kan jadi gedenya. Apalagi seorang siswa, mahasiswa, santri diberi bekal ku indung bapana pakai ngarokok. Itu hukumnya dosa kecil. Tapi kalau dibiasakan tidak ada dosa kecil. Ya. Nah, Kiai Bapak dulu di pesantren bahwa orang yang sudah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ada yang masih menyembah kuburan dengan modus ziarah ya. Tetapi malah mereka minta berkah, itu adalah perbuatan musyrik. Kalau musyrik itu diibaratkan kata Kiai Bapak kebakaran rumah. Di rumah teh ada baju, ada TV, ada kulkas, ada mobil, ada motor, kebakar semua itu. Kalau orang yang musyrik itu, ingat itu. Apa ada abdi mah jarah ke Jawa atau ke Cirebon atau kemana lah, ke Pamijahan, abdi mah teu menta-menta apa iya, kamu itu bersih. Niatnya piknik, tadabur, jarah. Tapi oleh sopir kamu, siapa sopirnya? Ajengan kamu dijerumuskan. Ya, abdi teh ka dieu 2 mobil bus. Ngahaja ka dieu teh ka mama kuburan ieu ka para sesepuh nu tos ngantunkeun hoyong minta keberkahan. Nah, itu yang jadi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala perbuatan musyrik. Mending kene lah ngalakukeun bid'ah. Ya. Cek Kiai
kiai bapak ya, kalau bid'ah mah ya diibaratkan seperti TV-nya rusak, kulkasnya rusak, motornya rusak, masih bisa dibeli, masih bisa diservis. Tapi kalau dosa musyrik, kebakaran itu rumah itu, habis semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, Bapak bicara ini tidak ada kepentingan, tapi kepentingannya adalah ingin memurnikan tauhidullah. Jangan kita banyak alasan. Meskipun orang teh mencit hayam hideung, yang hajat solokan masih menyangka bahwa itu bukan musyrik. Mencit doma hideung, yang hajat solokan, hanya lemur untuk kepalanya ditanam, masih juga menyangkal. Ingat itu ya, ustadz itu, mama itu, pangheulana masuk surga kalau mengajarkan tauhid yang benar kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Tetapi kalau kiai, mama, ustadz, ulama ya mengajarkan kemusyrikan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, nu pangheulana dilelepkeun lah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Pertolongan apa? Ya pertolongan. Kamu itu kalau sudah sekolah, rekan-rekan sudah sekolah ya, sudah capek-capek, kita minta pertolongan kepada Allah supaya nilai kita besar di depan guru ya. Kemudian juga dapat pahala yang besar. Kita boleh meminta pertolongan kepada manusia sewajarnya, sesuai dengan syar'i. Kemudian dari kalimat yang ketiga di dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan dinul qayyim. Dinul qayyim itu agama yang dibimbing di dalam Jalalain ya, Al-Marogi. Dinul qayyim itu adalah agama yang dibimbing oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, terjemah surat Al-Fatihah itu begitu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta. Orang yang an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Di dalam kitab Jalalain itu adalah yang pertama an-nabiyin, para nabi, asyidikin, orang-orang yang mati syahid, al-aliyin, orang yang ditinggikan karena derajat ilmunya sangat luar biasa, asyahidin, orang yang membelanjakan nyawanya untuk kepentingan agama Allah. Jadi walaupun dunia ini belum kiamat, ada sosok manusia ya yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dibenci. Siapa yang dibenci itu? Orang Nasoro. Orang Nasoro itu ibadahnya tidak rasional ya. Masa ya Tuhan lebih daripada satu? Waladolin, dan bukan jalan orang-orang tersesat. Siapa orang-orang tersesat itu? Orang tersesat itu adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana perlakuan Yahudi? Lihat saja sekarang, dengan sangat vulgar, kekerasan, kesadisan dipertontonkan kepada rakyatnya, rakyat Palestina termasuk rakyat seluruh dunia ini. Perlakuan genosida Israel terhadap Palestina itu kita tidak mau ya disejajarkan dengan mereka. Nah sekarang timbul pertanyaan, Pak, surat Al-Fatihah itu terjemahnya itu, isinya juga begitu. Sekarang banyak diantara ustadz muda, kalau ada yang sakit Al-Fatihah, kalau ada yang melahirkan anak Al-Fatihah, kalau kita ada riungan Al-Fatihah, kalau kita ada pengajian Al-Fatihah. Ini salah enggak? Bapak tidak menyalahkan.
Cuman lebih baik kalau kita ada pengajian bukan baca Al-Fatihah, tapi Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna mayan fauna wajidna ilman. Jadi nonjok langsung ke pokok, ingin dapat ilmu dan keberkahan. Ya. Kalau kita melihat bayi yang baru lahir, lain Al-Fatihah, tapi kita langsung doa. A'udzu bi kalimati tamah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Itu Rasul begitu. Ya. Kalau ada melihat orang sakit, istri kita misalkan, atau suami kita, atau bapak kita, kakek kita, nenek kita, Nabi Muhammad sering mengajarkan dipegang itu. Bapak baca di dalam Fikih Islam karangan Kapten Syarif Sukandi dari Bintang Adam 3 Siliwangi, itu dipegang. Enggak 1 kali, 3 kali, 3 kali, 5 kali. A'udzu bijatillah wa qudratihi min wajahin asobani. Itu begitu kalau menengok orang sakit. Bapak tidak menyalahkan surat Al-Fatihah, sah-sah saja. Tapi apa? Tapi lebih baik kita lebih terfokus kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya itu yang Bapak sampaikan isi dan redaksi surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini jadi jadi cerminan atau jadi bahan ya bagi kalian bahwa surat Al-Fatihah itu sangat penting sekali ya dibaca, bahkan jangan hanya 17 rakaat ya, tetapi ditambah dengan sholat sunat yang lainnya. Surat Al-Fatihah ini banyak sekali namanya. Ada surat As-Sifa, ada Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani dan lain sebagainya. Satu kali lagi itu yang Bapak sampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.